Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Bai Yue tidak bisa menyukai Chai'er lagi. Apalagi sekarang ingatan Chai'er kembali, dia bukan lagi putri suci samsara yang dingin pada waktu itu, dan berperilaku menawan di depan mata orang tua Hao Shen. Di depan wajah Long Xingyu dan Bai Yue yang penuh air mata, wajahnya sendiri penuh dengan senyum kebahagiaan. Melihat putra, calon menantu perempuan, dan istri di depan matanya, Long Xingyu tiba-tiba menoleh, menyeka sekali lagi air mata di wajahnya. Dia tampaknya tidak menyadari tinjunya terkepal, dengan tinju kanannya memukul dadanya sendiri dengan paksa. Saat air mata penyesalan memenuhi matanya, dia berbalik menghadap punggungnya ke Long Hao Shen, dan mata ketiganya. Sebuah tangan besar datang ke bahunya. "Ayah, ada apa? Bukankah keluarga kita sekarang berkumpul? Biarkan masa lalu tetap seperti masa lalu. Lihat, Anda sudah memiliki begitu banyak rambut putih. Kamu harus yakin untuk menjaga dirimu lebih baik, atau kamu tidak akan cocok dengan ibu." Long Xingyu sedikit menundukkan kepalanya, suaranya masih tercekik. "Nak, tahun-tahun yang hilang ini pasti sangat menyakitkan." Long Hao Shen tertawa kecil, "Tidak ada yang seperti itu. Kami hanya memiliki pertemuan yang beruntung setelah membunuh Dewa Setan Panter. Setiap orang telah berlatih dalam pengasingan, dan pergi dalam keadaan meditasi yang dalam, itulah sebabnya kita semua membutuhkan waktu lama untuk kembali. Kalau tidak, kami lebih suka kembali sedini mungkin." Long Xingyu tiba-tiba menoleh untuk melihatnya, melihat kehangatan di bawah kesenyum Long Hao Shen, dia bisa merasakan kemurnian cahaya dari putranya. "Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya." Long Xingyu memperhatikan putranya, matanya berkedip-kedip, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya tetap menahannya. Long Hao Shen bereaksi dengan kaget, "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" Long Xingyu menggelengkan kepalanya, dan memaksakan senyum di wajahnya. "Oh, kamu benar. Biarkan masa lalu tetap seperti masa lalu. Kita harus melihat ke depan untuk masa depan, tidak peduli cobaan yang Anda hadapi. Anda akan selalu menjadi putra Long Xingyu ini, hal ini tidak akan pernah berubah. Mari kita, orang tua dan anak, melawan iblis bersama satu sama lain." Bai Yue tidak bisa menahan tawa sekarang. "Kamu telah mengulangi bahwa Hao Shen adalah putramu berkali-kali, Xingyu. Apakah Anda masih harus terus bersikeras?" Ekspresi Long Xingyu membeku saat dia melirik Bai Yue, emosi yang rumit memenuhi matanya. "Tetapi dengan sangat cepat kembali normal, mungkin karena saya sudah lama tidak melihat anak saya. Itu masih terasa tidak nyata bahkan sekarang." Bai Yue meraih tangan Chai'er, "Aku hanya khawatir ketika Chai'er benar-benar menjadi menantu perempuanku." Ekspresi Long Hao Shen dan Chai'er memerah pada saat yang sama, dan saat pandangan mereka saling bersilangan, Chai'er segera menundukkan kepalanya lagi. Long Hao Shen tertawa lembut, "Ayah, Ibu, jika Anda berdua setuju, mari kita melakukan perjalanan ke Exorcist Mountain Pass. Di daerah ini, lamaran pernikahan harus datang dari generasi orang tua. Kedua belah pihak akan hangout bersama, sebelum mencari restu orang tua mereka untuk secara resmi melangsungkan pernikahan mereka." Chai'er ragu-ragu menjawab, "Hao Shen, kita masih memiliki banyak hal. Tidak perlu terburu-buru." Hao Shen tersenyum, "Itu tidak akan berhasil, saya sudah terlalu lama memikirkan masalah ini. Dan bahkan jika kita tidak terburu-buru, Yinger, Yuan, dan kru akan bergegas. Mereka tidak lagi muda. Serikat baru-baru saja terbentuk, jadi ada banyak hal yang terjadi. Tapi dalam beberapa hal, saya hanya papan nama sebagai ketua serikat. Masalah serikat pekerja ditangani di bawah tanggung jawab kakek dan kepala kuil Li. Prioritas kami adalah untuk maju dalam kekuatan untuk dapat menantang Kaisar Dewa Iblis dan pusat kekuatan iblis puncak dalam waktu singkat. Setelah masalah kita yang paling mendesak saat ini diurus, kita harus memiliki waktu ketenangan. Pada saat itu kami akan mengadakan pernikahan kami, dengan cara ini seharusnya sudah waktunya bagi yang lain untuk menyelesaikannya juga. Dan ketika urusan keluarga selesai, kita harus berusaha untuk berkultivasi bersama tanpa penundaan." Bai Yue mengangguk terus-menerus, "Bahkan jika kamu lebih sibuk, kamu tidak bisa mengabaikan peristiwa besar dalam hidup. Sepertinya sudah beres, ayo pergi ke Exorcist Mountain Pass untuk melamar pernikahan sebentar lagi." Emosi Long Xingyu telah stabil, senyum sekarang ada di wajahnya. "Omong-omong, saya belum pernah bertemu Ling Xin selama bertahun-tahun. Dalam beberapa arti,
ayah Cair bisa dianggap setengah murid untuk Long Xingyu, yang dia berikan sedikit bimbingan di masa lalu. Long Haoshen diam-diam menyatakan, "Ayah, saya berencana menuju kuil besok. Han Yu dan Zhang Fangfang akan mengikutiku, mereka juga memenuhi syarat untuk masuk." Long Xingyu sedikit menggigil, tergesa-gesa. Long Haoshen mengangguk, "Kami sangat membutuhkan peningkatan kekuatan kami melalui tahta surgawi. Tunggangan saya hampir berevolusi, dan itu kemungkinan besar akan menjadi evolusi terakhirnya. Dia membutuhkan saya untuk menjadi cukup kuat untuk membantu." Long Xingyu bertanya, "Apakah saya perlu mengirim pembantu dari kuil ksatria?" Long Haoshen menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu, kita cukup sendiri." Dia tidak berani memberitahu terlalu banyak orang tentang rahasia Haoiwe. Bahkan Yang Wenzhao dan Duan Yi diputuskan untuk ambil bagian setelah pertimbangan panjang. Dia mempercayai Haoiwe, tetapi tidak berani memberitahu orang lain tentang dunia menakutkan tempat dia berasal dan asal-usulnya yang mencurigakan. Selain itu, evolusi terakhir Haoiwe akan sangat berbahaya. Jika terjadi kecelakaan akan ada bahaya kematian, sehingga Haoshen tidak ingin melibatkan terlalu banyak. Setelah jeda singkat, Long Xingyu menyatakan, "Haoshen, aku tahu bahwa bakat bawaanmu adalah nomor satu dari beberapa ribu tahun sejarah kuil ksatria. Saya tahu dengan jelas tentang tujuan Anda. Tapi ingat baik-baik, jika tidak berhasil, jangan terlalu memaksa. Tahta surgawi manapun dapat memberi Anda kekuatan yang cukup hebat, itu belum tentu tahta surgawi keabadian dan penciptaan." Long Haoshen menjawab, "Ayah, aku tidak akan mundur. Saya percaya bahwa saya memiliki kemampuan. Bahkan jika saya tidak dapat berhasil, maka saya khawatir tahta surgawi keabadian dan penciptaan tidak akan pernah menemukan pemiliknya." Long Haoshen berkata begitu sambil tersenyum. Di masa-masa biasa, usahanya yang sangat damai menjadi penuh dengan keyakinan yang tak tertandingi. Benar, jika dia ternyata tidak dapat memperoleh persetujuan dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan, itu hanya akan membuktikan bahwa tahta surgawi yang asli ini sebenarnya bukanlah makhluk cahaya. Mata Long Xingyu berkilauan, "Bagus. Saya berharap tidak kurang dari putra Long Xingyu ini. Ayahmu mengungkapkan harapan terbaiknya padamu sebelumnya." Long Haoshen tersenyum, "Dan tolong rencanakan sidang ksatria Yayasan Emas untuk Yang Wenzhao dan Duan Yi. Sayang sekali bahkan jika mereka berhasil menembus langkah ke-9, bahkan mungkin tidak ada beberapa tahta surgawi yang tersisa bagi mereka untuk mencoba dipetik." Jika Long Haoshen, Han Yu dan Zhang Fangfang semuanya berhasil, mereka akan mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menganugerahkan 6 tahta surgawi kuil ksatria dengan pemilik. Jika ini benar-benar menjadi kenyataan, moral umat manusia akan mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Long Xingyu tersenyum tentang itu, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ketika Anda semua tumbuh, tahta surgawi kita suatu hari nanti harus diteruskan. Anda pasti memiliki perjalanan yang melelahkan untuk kembali ke sana, jadi istirahatlah lebih awal. Aku sudah menyiapkan kamar untukmu." Tapi yang tak terduga Long Haoshen, Long Xingyu benar-benar memiliki tempat yang disiapkan untuk Cair dan dia untuk tinggal tapi itu satu kamar. Sejak kembali ketika Cair kehilangan ingatannya, mereka berdua tidak berbagi kamar. Pertama karena kehilangan ingatan Cair, dan selanjutnya karena mereka sudah dewasa, tidak lagi muda seperti pada masa itu. Long Haoshen juga takut tidak bisa mengendalikan dirinya sebelum mereka menikah secara resmi. Itu adalah ruangan yang besar dan nyaman. Tapi ketika berdiri di dalam, Long Haoshen dan Cair hanya bisa tersipu saat melihat satu sama lain, terutama ketika hanya melihat satu tempat tidur besar itu. Jelas, Long Xingyu dan Bai Yue berpikir bahwa mereka sudah melewati batas ini di usia remaja, dan terlebih lagi, bagi mereka yang ingin menikah begitu cepat, hidup bersama adalah hal yang sangat normal. Cair menundukkan kepalanya dan bergabung dengan sisi Long Haoshen, dengan lembut melepas mantelnya untuknya, dan berkata dengan suara rendah, "Aku akan mandi." Mendengar kata-katanya yang bergumam, Long Haoshen segera merasakan perbedaan. Sambil menggaruk kepalanya, dia tetap diam. Setelah memperdalam cinta mereka di tahun-tahun itu, dan melalui pengalaman hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya, perasaan mereka sudah mencapai tingkat fusi. Meskipun mereka merasa agak canggung sekarang, mereka tidak perlu menjelaskan diri mereka sendiri. Setelah membuat diri mereka rapi secara bergiliran, dan sedikit pulih dari kelelahan,
Long Haoshen duduk di samping tempat tidur, tenggelam dalam pikirannya. Tapi tenggelam dalam pikiran sedemikian rupa adalah bentuk kebahagiaan baginya. Rasanya sangat nyaman untuk bisa duduk dengan tenang tanpa masalah apapun. Ini memberinya perasaan bahagia yang tak terlukiskan. Chair berubah menjadi baju tidur panjang, tangannya yang indah terentang. Bergabung dengan sisi Long Haoshen, dia secara alami duduk di pahanya, kedua lengan melingkari lehernya, pas di dadanya. Haoshen tanpa sadar memegang pinggangnya yang kurus, merasakan kontak paha dan pantatnya dengan tubuhnya. Haoshen hanya bisa merasakan denyut jantung keabadian itu tiba-tiba naik, dan terlebih lagi, fluktuasi energi spiritual semakin meningkat. Lebih dari setengah wajah Chair tersembunyi di balik rambut panjangnya, membuat wajahnya tidak bisa dilihat, tapi napasnya sangat hangat karena terus menyerang leher Haoshen. Tubuhnya menjadi lebih hangat, dan memeluknya terasa seperti memegang kompor yang lembut. Kemudian api yang membara di hati Haoshen menjadi semakin berkobar. Saat ia lembut mengangkat rambutnya, wajah memerah Chair datang untuk melihat. Haoshen kemudian memberinya ciuman ringan pada pipinya yang terengah-engah, dan saat aroma samar meresap ke dalam hatinya, sensasi sentuhan ringan datang ke sanubarinya. Chair, Long Haoshen memanggil dengan lembut. Seolah tidak mau berbicara, Chair hanya mengeluarkan suara respon yang ringan. Memegang salah satu tangannya yang seputih bunga bakung, Long Haoshen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak, lihat aku baik-baik saja. Chair ringan mendorong kepalanya di dadanya, seolah-olah untuk perlindungan, tapi masih berakhir membuka matanya. Mata ungu mudanya agak kabur, bulu matanya yang besar membentuk lengkungan yang indah, dan matanya yang besar dengan air yang merembes keluar sepertinya mengucapkan sesuatu tanpa kata-kata. Di tahun-tahun itu, ketika kami pertama kali tiba di kota Eksorsis, kamu membuat rumah kecil untuk kami saat itu. Saat itu, aku telah berjanji akan memberimu rumah yang hangat untuk ditinggali. Meskipun ayah dan ibu telah menerima pernikahan kita, aku belum secara resmi melamarmu. Aku tidak akan pernah salah padamu, dan akan membuatmu menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Mengatakan ini, wajah tampan Long Haoshen ini sedikit memerah. Matanya tampak kabur, sebagai bibirnya membuat kontak ringan dengan bulu matanya. Bodoh. Begitu awal saat aku meletakkan cincin lupakan aku tidak di tanganmu, aku sudah menyerahkan diriku padamu. Selama aku bisa bersamamu, apa rasanya disakiti sekali atau dua kali. Jalan menuju masa depan melawan Demonkin itu panjang dan lebar, dan aku tidak ingin terus menunggu. Saya takut jika saya menjadi tua, saya tidak akan bisa memberikan diri saya kepada Anda di puncak kecantikan saya. Suara Chair lembut saat dia membisikkan kata-kata ini di telinga Long Haoshen, dan membawa jejak samar aroma yang terus menyerang hati Long Haoshen. Long Haoshen melingkarkan tangannya di pinggang Chair, dengan tangannya yang lain di rambutnya yang lembut, saat wajah putihnya yang halus tetap sibuk menatapnya. Empat mata saling memandang, tampaknya tenggelam dalam gambar terbalik yang saling memandang. Menurunkan kepalanya, Long Haoshen membuat kontak ringan dengan bibir dingin Chair. Jejak kulit sehalus satin muncul di tengah-tengah kain lembut di pinggangnya, bersamaan dengan getaran ringan. Setelah kontak belaka, Long Haoshen menjadi benar-benar tak terpisahkan dari situasi. Mereka telah melewati api dan air selama lebih dari 10 tahun, telah melalui banyak hal yang tak terbayangkan. Terutama kembali di Pagoda Setan Bintang, di mana Long Haoshen menjadi almarhum, dan Chair berhasil menghidupkannya kembali, hampir dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Mereka tidak lagi hanya dua individu, tetapi satu hal dengan dua hati. Memeluk erat satu sama lain, dan dengan ringan mencium rekan mereka, saat ini hanya meninggalkan kepuasan di dalam diri mereka. Beberapa tahun cinta akhirnya mekar menjadi bunga yang sangat indah. Mereka sangat terhubung satu sama lain, saat ini benar-benar asyik satu sama lain. Dia membawa Chair ke tempat tidur, bibir mereka tetap terhubung dari awal sampai akhir. Dan sebagai tangan terik Long Haoshen membawa Chair menggigil ringan, itu menuju ke bawah baju tidurnya dan ke kakinya yang ramping. Kehangatan, disertai dengan perasaan kelembutan, hanya membuat detak jantung Chair semakin kuat, tapi seiring berjalannya waktu, dia masih tidak menunjukkan perlawanan sedikitpun. Saat dia perlahan mendekat ke leher suaminya, cinta dan keterikatannya mengalir ke dalam hatinya. Sebagai gambar kompor spiritual pasca fusi Chair kembali di surga ilusi muncul di depan Long Haoshen, segala sesuatu yang lain mengikuti secara alami.
Di tengah gumaman ringan dan rengekan ringan, cinta mereka akhirnya naik ke tingkat yang baru. Long Haoshen dan Chair tidak terampil, tetapi keinginan dan naluri manusia yang paling utama mendorong mereka satu sama lain. Rasa sakit yang lembut dan cinta yang lebih besar terus meningkat di tengah kerumitan ini, terus meningkat dalam campuran ini. Akhirnya, mereka melewati ambang terakhir kombinasi sempurna ini di tengah keinginan yang kuat. Ini semua agak mendadak, tetapi juga sangat alami. Dengan pengaturan ini sebagai dasar, semuanya berjalan seperti yang diharapkan, karena mereka secara bertahap menemukan diri mereka yang tidak berpengalaman, menjadi semakin akrab satu sama lain. Mereka memiliki kondisi fisik yang jauh melebihi manusia biasa, yang mengarah ke hubungan cinta yang lebih intens. Sinar pertama sinar matahari menembus jendela di kamar mereka di Dragon Resisting Mountain Pass saat Long Haoshen perlahan terbangun dari tanah tidur. Indranya masih agak kabur, tetapi saat berikutnya, pemandangan yang muncul di depan matanya membuat mereka terpana. Cahaya matahari terbenam yang hangat menyinari selimut yang menutupi kaki ramping Chair, memantulkan kilau berkilau. Di balik selimut, semburat merah muda terlihat di kulitnya, seolah-olah itu adalah efek yang menyenangkan dari semalam. Chair tertidur lelap, membawa senyum redup di wajahnya saat air mata kebahagiaan menggantung di pipinya. Itu memberi Long Haoshen dorongan yang tak tertahankan untuk menciumnya. Lembut memeluknya, namun takut untuk membangunkannya. Long Haoshen merasa seolah-olah jiwanya telah mencapai tingkat yang baru, memungkinkan dia untuk menarik kekuatan vital tak terbatas dari hatinya. Pria yang belum pernah mencicipi tubuh wanita tidak akan pernah lengkap. Dan, saat ini, mereka sudah menjadi pria sejati dan wanita sejati. Long Haoshen memandang Chair sedemikian rupa, cahaya di matanya tumbuh lebih hangat dan lebih hangat, tidak peduli berapa lama berlalu, itu masih belum terasa cukup. Mungkin dari merasakan kehangatan dari tubuh Long Haoshen bersandar padanya, tubuh mereka menjadi lebih dekat tak terpisahkan. Sejak dia berubah dari seorang gadis menjadi seorang wanita, aroma alami yang keluar dari tubuhnya menjadi lebih padat, sampai-sampai Haoshen hampir tidak lagi mampu mempertahankan pengendalian diri. Tapi, memikirkan kembali tentang erangan ringan rasa sakitnya dari tadi malam, dia akhirnya menanggungnya, hanya dengan lembut membelai punggungnya seperti sepotong sutra. Setiap kali tangannya melintasi busur yang dilacak oleh pinggangnya yang mempesona, dia hanya bisa menghela nafas pada ciptaan yang sempurna itu. Saat ini, dia benar-benar berharap dia bisa melebur ke dalam dadanya, selamanya menatapnya begitu saja, sangat mencintainya. Kemudian datang sebuah tangan, yang telah meraih punggung Long Haoshen di beberapa titik, membawa beberapa kelesuan dan rasa malu karena bergema ringan, pergi saja. Mereka semua harus menunggumu. Saya akan menunggu di sini untuk kembalinya kemenangan Anda. Tidak peduli cobaan apa yang menunggu, Anda harus ingat bahwa saya akan menunggu Anda, agar Anda kembali. Dalam pikiranku, kamu adalah hal terpenting yang ada. Long Haoshen mengencangkan lengannya, dan tertawa rendah. Kalau begitu, mari kita lanjutkan dengan apa yang kita lakukan kemarin malam ketika aku kembali, oke? Chair tidak mengeluarkan suara, hanya mencubit pinggang Haoshen, namun tidak mau mengerahkan kekuatan pada akhirnya. Hanya menarik selimut yang berlawanan, dia menggunakannya untuk menutupi kepalanya sendiri dengan itu. Wajah Long Haoshen penuh dengan senyum terberkati, saat dia dengan ringan membalik selimut. Namun dia tidak bisa menahan diri untuk mencubit pantatnya dengan ringan sebelum menutupinya dengan benar menggunakan selimut dan menyatakan dengan lembut, "Tunggu aku kembali. Laki-lakimu pasti akan berhasil menjadi ksatria surgawi." Setengah jam kemudian, ketika Long Haoshen muncul di kuil ksatria, Han Yu dan Zhang Fangfang sudah menunggu. Long Xingyu juga menunggu di sana. Melihat Long Haoshen, mereka bertiga tampak sedikit terganggu. Karena mereka menemukan, dengan terkejut, bahwa kekuatan mental Long Haoshen tampaknya telah membuat lompatan kualitatif, seolah-olah keseluruhan kualitas dasarnya memiliki perubahan yang menghancurkan bumi. Makhluk cahayanya yang semula murni sekarang dipenuhi dengan esensi vital yang sulit dijelaskan. Energi dari tubuhnya mencapai puncaknya, dan khususnya, matanya terlihat lebih tulus dan jujur, serta baik hati. Mereka memberikan perasaan bahwa budidaya Long Haoshen telah mencapai tingkat berikutnya hanya dalam rentang satu malam. Tapi mereka tidak mengerti trik macam apa itu. Chair telah berubah menjadi rok berwarna ungu muda dan duduk di seberang jendela. Salju turun di luar, dan kepingan salju berkibar tertiup angin di langit,
mendarat di jendela, dan perlahan larut. Senyum tipis terukir di sudut mulutnya, karena hatinya damai dan bahagia. Sebenarnya, dia mengerti dengan sangat jelas bahwa jika bukan karena dia yang mengambil inisiatif, Long Haoshen tidak akan pernah bertanya padanya saat itu. Tapi itu adalah waktu yang dia pilih. Kekuatan pemurnian adalah sesuatu yang mampu memurnikan segala kotoran, dan sebagai yang dipilih oleh Dewa Kematian, dia memilih waktu ini untuk menjadikannya bagian integral dari alam, untuk memurnikan segalanya selangkah lebih maju, sambil memberinya cinta yang paling murni. Cahaya dan pemurnian pada awalnya adalah pasangan yang sempurna. Domainnya dan makhluk pelengkap yang dibentuk Haoshen, dan garis pertahanan terakhir antara mereka berdua yang telah disilangkan berarti bahwa aura dan domain masing-masing akan menyatu. Chair telah memberikan dirinya sepenuhnya kepada suaminya, baginya untuk sekarang mencapai tingkat puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tadi malam, Long Haoshen hanya memikirkan cinta tanpa akhir, sampai pagi ini, merasakan perubahan pada tubuhnya, dia memahami masalah yang diambil Chair. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena saling pengertian mereka membuatnya tidak perlu lagi ada kata-kata yang dipertukarkan oleh mereka berdua sejak lama. Demikian pula, setelah merasakan lembabnya cahaya murni Long Haoshen, Chair saat ini tidak lagi hanya terlihat tersenyum. Dia juga merasakan sublimasi dari cahaya pemurniannya. Tiba-tiba, Chair tertawa terkikik, dan bergumam dengan ragu-ragu, bukankah seharusnya kita, sebelumnya? Apakah kalian semua siap untuk pergi? Melihat ketiga anak muda yang duduk di seberangnya, Long Xingyu berbicara dengan tenang. Mereka bertiga memberi salam kepada Long Xingyu pada saat yang sama, Ksatria Surgawi Senior, kita semua siap untuk pergi. Meskipun Long Haoshen bertindak sebagai ketua serikat, ketika diambang menantang persidangan Ksatria Surgawi, dia hanya bisa diperlakukan sebagai ksatria biasa untuk kuil ksatria. Long Xingyu mengangguk, tantangan ksatria surgawi manapun untuk persetujuan tahta surgawi adalah masalah besar. Setiap peringkat yang Anda peroleh mulai dari langkah ke-9 akan memberi Anda kesempatan lain untuk tantangan. Kalian semua seharusnya melihat berapa banyak ksatria suci yang kita miliki di pertemuan agung kuil. Tapi hanya ada 3 dari kami ksatria surgawi. Selama perjalanan tantangan, Anda mungkin hanya mengandalkan pengalaman Anda sendiri, dan sama seperti pengalaman Anda semua berbeda, bahkan orang yang sama tidak akan pernah mendapatkan tantangan yang sama 2 kali. Saya hanya bisa memberi Anda satu saran, percayalah pada diri Anda sendiri dan maju dengan kuat. Mengucapkan kata-kata ini, Long Xingyu tiba-tiba berdiri, saat sikap deras menyembur keluar dari tubuhnya. Meskipun Long Tianying, Yang Haohan dan dia adalah 3 ksatria surgawi, Long Xingyu sebenarnya yang paling kuat dari ketiganya, karena menjadi satu-satunya ksatria retribusi, dan terlebih lagi, pemilik tahta surgawi dari Doom and Slaughter. Ikuti aku. Long Xingyu memerintahkan ketiganya langsung menuju kedalaman aula utama. Di sana ada patung dari 3 tahta surgawi. Benar, hanya patung, tetapi meskipun demikian, ketika 3 Long Haoshen berada di depan 6 tahta surgawi, mereka tidak bisa membantu tetapi merasakan perasaan yang membingungkan keluar.